Profesor Kristen dan Islam mana yang bisa membenarkan Bible Kristen itu Injil? Sini, kita uji. Inilah kitab suci Kristen, penuh dengan data kepalsuan. Tidak bicara agama, kita bicara tentang kebenaran Islam. Tujuan dakwah saya cuma dua: umat Islam kokoh dalam akidahnya, orang Kristen masuk Islam. Saya dakwah di Manado, saya katakan di Manado, pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka semua. Ya teman-teman, shalom buat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Saya percaya kita dalam keadaan baik dan sehat, puji Tuhan. Dan kali ini teman-teman, lagi-lagi saya membahas kepada kita di mana ada seorang ustadz, dan memang orang ini adalah seorang mualaf ya. Dia mengaku-ngaku seorang pendeta, dan dia teman-teman berceramah, yaitu mengatakan kebenaran Islam katanya. Dan dia punya tujuan dalam ceramahnya adalah dua, membuat umat Islam itu sendiri kokoh dan membuat orang Kristen masuk Islam. Dan jangan semua katanya, karena nanti tidak ada isi neraka, kira-kira begitu teman-teman ceramah ustadz yang sombong ini ya. Dan dia juga teman-teman mengatakan Alkitab adalah palsu, dan dia juga menghakimi atau memvonis pendeta-pendeta di seluruh Manado. Dia katakan semuanya masuk neraka. Jadi itulah teman-teman kebenaran yang dia sampaikan ya dalam ceramahnya. Dan mari kita saksikan cuplikan videonya sebelum kita lanjut cerita ini teman-teman. Kita tidak bicara agama, kita bicara tentang kebenaran Islam. Tujuan dakwah saya cuma dua: umat Islam kokoh dalam akidahnya, orang Kristen masuk Islam. Tapi jangan semua, karena kalau semua sudah masuk, siapa yang di neraka, men? Kan begitu. Mana pakar profesor Kristen dan Islam mana yang bisa membenarkan Bible Kristen itu Injil? Sini, kita uji. Inilah kitab suci Kristen, penuh dengan data kepalsuan. Orang Kristen nggak salah, orang Kristen itu nggak salah. Sekali lagi, silakan. Saya dakwah di Manado, saya katakan di Manado, pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka semua. Tangkap saja. Ya teman-teman, itulah dia yang barusan saja kita dengarkan, bagaimana seorang ustadz. Dan memang orang ini, saya katakan lagi, orang ini adalah mualaf ya, yang mengaku-ngaku jadi pendeta ya 16 tahun, dan mengaku-ngaku waktu dia jadi pendeta gajinya ratusan juta, dan itu langsung dari Jerman dari Hong Kong. Saya tidak percaya ya, terus terang saja saya minta maaf ya Pak Ustadz Yahya Waloni ya, karena saya juga seorang Kristen, jadi saya tahu Anda itu berbohong apa tidak ya, tetapi itu kata Anda ya. Jadi biarlah itu urusan Anda dengan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus mengampuni Anda ya Pak Ustadz Yahya Waloni. Dan kita lanjutkan teman-teman ya. Kita sudah dengarkan tadi apa tujuan dia ya. Ya, tujuan dia satu, yaitu membuat umat agama Islam itu sendiri kokoh ya, dan membuat orang umat Kristen yaitu masuk Islam. Tetapi jangan semua ya, karena supaya ada juga isi neraka, kan itu kata dia ya. Tetapi saya mau berkata, takutnya nanti Bapak yang ke neraka ya. Siap-siap aja Pak ke neraka ya, karena Anda sudah mengkhianati Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika teman-teman dia juga tadi memvonis, mengklaim itu Alkitab adalah palsu, dan biarlah nanti Anda yang mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Tuhan ya Pak Ustadz ya, karena Anda menghina Alkitab, dan Alkitab itu adalah Tuhan sendiri, dan dia juga menghina atau merendahkan Tuhan Yesus teman-teman, dan juga dia juga menghakimi sesama manusia, yaitu pendeta seluruh Manado katanya masuk neraka. Dan kita tidak tahu Pak ya, kita lihat nanti pada akhir zaman apakah pendeta yang Anda sebutkan yang ke neraka atau Anda sendiri. Dan biarlah Anda yang berurusan
dengan Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi seorang ustadz yang barusan kita dengarkan ini, atau Yahya Waloni ini, dia tampil menjadi pengejek-pengejek kepada tubuh Kristus. Dia tidak lagi memiliki kasih sejak dia mualaf, ya. Dia selalu menghina orang Kristen atau tubuh Kristus. Dia merendahkan Tuhan Yesus. Dia mengfitnah Tuhan Yesus. Dia melecehkan Tuhan Yesus. Dan nanti Anda akan berurusan dengan Tuhan. Jadi lagi-lagi saya berkata kepada Anda, Pak, ya, semoga-moga Anda mendengarkan video ini. Biarlah Anda nanti berurusan dengan Tuhan, ya. Dan teman-teman, mari kita lanjut melihat firman Tuhan di dalam Yudas 1 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Nah, inilah dia orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi dia hanya tampil menjadi pemecah belah, ya. Dia hanya tampil menjadi pemecah antara umat beragama. Inilah dia, ya. Bukan dia menyatukan umat beragama, ya. Dia menanamkan modal-modal yang tidak baik di hati umat orang Kristen, ya. Keinginan-keinginan daging menguasai dia, ya. Dan keinginan-keinginan dunia ini menguasai kehidupannya. Dan inilah yang terjadi kepada Ustadz Yahya Waloni ini, ya, yang mengaku-ngaku jadi pendeta dan yang mengaku-ngaku juga ratusan juta gajinya langsung diterimanya dari Jerman dan bukan mata uang Indonesia. Dan saya berani berkata itu adalah bohong, ya. Itu saya tidak yakin, ya. Tetapi itu kita tidak perlu banyak komen. Biarlah itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya. Tetapi yang kita mau luruskan dan kita jawab dengan hak kita, yaitu mengklaim Alkitab adalah palsu, ya. Coba aja kita berpikir, teman-teman, ya. Dia menjadi pendeta selama 16 tahun, ya. Kalau dia memang menguasai firman Tuhan, tahu firman Tuhan, bijak dia, pinter dia, cerdas dia, tidak mungkin dia mualaf, ya. Ya, ngaku-ngaku jadi pendeta, ngaku-ngaku ratusan juta gajinya tuh, tetapi kok mualaf. Nah, jadi ini adalah kebohongan, ya. Jadi sudah, ya, jangan lagi dilanjutkan hal ini, ya. Berhenti hal-hal seperti ini kepada iman orang Kristen, ya. Dan memang kalau orang mualaf kebanyakan kerjanya seperti itu, ya. Saya pun tidak mengerti, ya, kenapa mereka cepat-cepat diangkat menjadi ustadz, ya. Akhirnya mereka menjadi sombong seperti ini, ya. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya Ustadz Yahya Waloni yang seperti ini, tetapi banyak lagi, ya. Salah satunya seperti Ustadz Kainama. Dan ada lagi, teman-teman, ya. Mereka menjadi ustadz dan mereka menjadi pemecah belah. Mereka menjadi pefitnah. Mereka menjadi pengejek, ya. Nah, bukan ceramah mereka menjadi membawa damai, tetapi menanam modal-modal yang tidak baik, ya. Itu yang mereka bawa dalam ceramah-ceramah mereka. Dan lagian, memang kalau Anda memilih untuk mengikut agama Islam, itu tidak masalah bagi kami orang Kristen. Itu hak Anda 100%. Tetapi kalau itu memang yang Anda imankan, yang Anda yakinkan, ya udah, jangan merendahkan Tuhan orang Kristen, jangan menghina orang Kristen, jangan mengklaim Alkitab adalah palsu. Itu yang menjadi persoalan, yang menjadi hal-hal yang tidak baik, yang Anda lakukan dalam ceramah Anda, ya. Jadi menurut saya, teman-teman, ya, itulah
orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tapi ngaku-ngaku dia pinter, dia cerdas, dia menantang hamba Tuhan ya di depan terbuka ya, sedangkan ini saja dia sudah tidak mengerti kebenaran Tuhan, sudah tidak tahu kebenaran Tuhan ya. Bagaimanakah dia bisa menantang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan? Jadi itulah dia teman-teman yang saya bisa bagikan kali ini. Semoga video ini memberkati rohani kita, dan mari juga berikan masukan kalian dalam hal ini. Tuhan Yesus memberkati.